Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih, menurut Al-Quran, apa sebetulnya pilihan paling fundamental yang kita hadapi sebagai manusia? Nah hari ini, kita bakal coba bedah salah satu surah yang luar biasa, yaitu surah Al-A'raf. Ini tuh kayak sebuah kisah epik, tentang pilihan, tentang kesombongan versus kerendahan hati, dan ya, tentang takdir akhir kita semua. Nah, yang menarik, di awal-awal surah ini, teksnya langsung memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi, ini bukan sekedar, ya kumpulan cerita-cerita kuno. Bukan. Ini disebut sebagai sebuah kitab. Semacam panduan yang aktif. Tujuannya juga jelas banget, sebagai peringatan dan pengingat. Jadi, dari awal kita udah diingatkan, hey, jangan cuma dibaca ya, tapi pakai ini sebagai kompas hidup. Oke, jadi ini dia alur pembahasan kita. Pertama, kita akan lihat fungsinya sebagai petunjuk dan peringatan. Terus, kita akan flashback jauh ke belakang ke pemberontakan pertama. Setelah itu, kita akan lihat gimana pola ini terus berulang sepanjang sejarah, dan terakhir, kita akan sampai di puncaknya, pengadilan terakhir. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, petunjuk dan peringatan. Jadi, ayat-ayat awal di surah ini tuh benar-benar langsung to the point. Coba bayangin deh, kita dikasih semacam peta kehidupan, peta dari wahyu ilahi. Keren kan? Tapi ada tapunya. Di akhir perjalanan nanti, kita bakal dimintai pertanggungjawaban penuh atas setiap jalan yang kita pilih berdasarkan peta itu. Terus pertanggungjawabannya itu kayak gimana? Nah, konsep kuncinya di sini adalah penimbangan amal. Surah ini menggambarkan bakal ada, sebut saja, sebuah timbangan keadilan yang super presisi. Dan maksud saya, setiap perbuatan kita, mau sekecil debu sekalipun, baik atau buruk, semuanya bakal ditimbang. Nggak ada yang bakal kelewat. Dan hasilnya, wah, ini digambarkan dengan sangat jelas. Cuma ada dua kemungkinan. Di satu sisi, kalau timbangan amal baik kita berat, ya kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang sukses. Tapi di sisi lain, kalau timbangannya ringan, nah inilah yang disebut rugi. Rugi besar, karena di dunia kita menolak tanda-tandanya. Jadi pilihannya cuma dua, dengan konsekuensi yang, ya, abadi. Nah, supaya kita benar-benar paham nih soal pertaruhan antara sukses dan gagal ini, teksnya nggak ngasih kita teori-teori yang jelimet. Nggak, malah kita diajak mundur jauh ke belakang. Ke sebuah kisah asal-usul, bisa dibilang ini adalah cetak biru atau blueprint dari semua pilihan yang pernah dibuat manusia. Jadi, ceritanya ini dimulai bukan di bumi loh. Settingnya itu di alam spiritual, pas banget saat penciptaan manusia pertama, Adam. Dan disinilah panggung untuk konflik kosmik pertama kali disiapkan. Sebuah drama besar antara ketaatan melawan pembangkangan. Alurnya digambarkan dalam 4 langkah yang super jelas. Pertama, ada perintah. Tuhan menyuruh para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Kedua, ada penolakan. Iblis dan hanya iblis yang menolak. Ketiga, ada pembenaran. Iblis mencoba mencari-cari alasan, ngasih justifikasi kenapa dia menolak. Dan keempat, tentu saja, ada konsekuensi. Iblis diusir karena kesombongannya itu. Simpel kan? Nah, ini dia. Ini dia biang kerok dari semuanya. Dengerin deh alasannya iblis. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Teks ini seolah-olah mau bilang, dosa pertama itu bukan membunuh atau mencuri loh, tapi kesombongan. Cuma kalimat simpel, aku lebih baik darinya, itulah racunnya. Klaim merasa lebih hebat inilah yang jadi pemicu segalanya. Tapi ceritanya nggak selesai di situ. Setelah diusir, iblis nggak langsung hilang. Justru sebaliknya, dia mendeklarasikan perang abadi melawan kita, manusia. Dia bersumpah, pertama, dia bakal menghadang kita di jalan yang lurus. Kedua, dia bakal menyerang dari semua arah, depan, belakang, kanan, kiri, dan misinya cuma satu, bikin sebagian besar dari kita jadi orang yang kufur, yang nggak tahu terima kasih. Dan sumpahnya itu nggak pakai lama, langsung dibuktikan. Target pertamanya, tentu saja, Adam dan istrinya di surga. Bayangin, di surga itu kan semuanya boleh, semuanya bebas, kecuali satu. Cuma ada satu larangan, jangan dekati pohon itu. Tapi ya gitu deh, bisikan iblis berhasil. Mereka tergoda dan akhirnya melanggar. Inilah momen kesalahan pertama umat manusia. Tapi, disinilah kita lihat perbedaan yang paling mendasar. Beda banget sama iblis yang sombong dan cari-cari pembenaran, Adam dan istrinya langsung sadar. Mereka langsung rendah hati, mengakui kesalahan, dan memohon ampun. Doa mereka ini, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Nah,
Di sini, teksnya seakan menunjukkan dua jalan saat kita berbuat salah, jalan kesombongan atau jalan pertobatan. Oke, sekarang bagian yang bikin merinding. Kenapa? Karena ternyata kisah Adam dan iblis ini bukan cuma kejadian sekali waktu di masa lalu. Bukan. Kisah ini adalah sebuah pola, sebuah template konflik yang ternyata diulang-ulang lagi sepanjang sejarah manusia lewat kisah para nabi dan umatnya. Coba deh perhatikan polanya. Surah ini ngasih kita rentetan kisah para nabi. Ada Nabi Nuh, Hud, Soleh, Lut. Pesan mereka intinya selalu sama. Sembahlah Allah, nggak ada Tuhan lain selain Dia. Tapi lihat reaksi kaumnya. Mereka menolak bukan karena argumen logis, tapi karena, yaitu tadi, kesombongan. Mereka ngejek, menuduh yang bukan-bukan. Persis seperti gema dari sikap iblis kan? Dan hasilnya selalu sama juga. Yang rendah hati selamat, yang sombong binasa. Oke, semua pilihan ini, semua pola sejarah yang berulang ini, pada akhirnya akan mengerucut ke satu titik puncak, hari pengadilan terakhir. Teks ini menggambarkan dengan gamblang dua tujuan akhir yang berbeda. Tapi, yang bikin surah ini unik, ada satu lokasi ketiga yang berada persis di antara keduanya. Coba kita bayangkan sebentar adegannya. Teks ini melukiskan sebuah dialog yang, dramatis banget. Para penghuni surga itu berseru, "Kami telah menemukan janji Tuhan kami itu benar. Apakah kalian juga menemukan janji Tuhan kalian itu benar?" Ini tuh kayak momen konfirmasi total. Pilihan mereka selama di dunia terbukti benar. Dan balasannya, kita mendengar teriakan penuh putus asa dari neraka. Mereka memohon sesuatu yang paling dasar. Tolong berilah kami sedikit air, atau apa saja rezeki yang Allah berikan pada kalian. Bayangin, cuma minta air. Sesuatu yang sekarang selamanya terlarang bagi mereka. Kontras antara kepastian di surga dan keputusasaan di neraka benar-benar tajam. Nah, tapi di antara dua tempat ekstrem ini, surah ini memperkenalkan lokasi ketiga yang tadi kita singgung. Sebuah tempat yang cukup misterius, yang menjadi nama dari surah ini, semacam zona penantian. Tempat ini namanya Al-A'raf, yang artinya tempat-tempat tinggi. Coba bayangin, ada sebuah dinding pembatas raksasa di antara surga dan neraka. Nah, di atasnya itu ada sekelompok orang. Mereka bisa melihat penghuni surga dan bisa melihat penghuni neraka. Status mereka belum selamat, tapi juga belum celaka. Mereka persis di ambang batas, penuh dengan harapan untuk bisa masuk surga. Dan kondisi mereka ini benar-benar menyentuh. Jadi pas mereka lihat ke arah surga, mereka menyerukan salam, "Salamun alaikum," penuh harap. Tapi begitu pandangan mereka beralih ke neraka, mereka langsung ketakutan dan berdoa, "Ya Tuhan, jangan tempatkan kami bersama orang-orang zolim itu." Mereka benar-benar ada di tengah-tengah, terjebak di antara harapan yang begitu besar dan ketakutan yang luar biasa. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, dari kisah iblis, kisah kaum para nabi, sampai ke para penghuni neraka, kita bisa lihat ada satu cuma satu, akar penyebab kegagalan yang muncul terus-menerus. Dan inilah inti sarinya. Akar dari semua kegagalan itu adalah kesombongan dan menolak petunjuk. Titik. Itu sikapnya iblis. Sebaliknya, kunci sukses dan keselamatan adalah kerendahan hati dan mau mendengarkan peringatan. Itu sikapnya Adam setelah berbuat salah. Jadi, cuma dua jalan itu yang ditawarkan. Jadi pada akhirnya, surah Al-A'raf ini menyajikan sebuah pola yang abadi dari awal penciptaan sampai hari pengadilan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Jangan-jangan pilihan paling mendasar yang kita hadapi setiap hari di setiap situasi sebenarnya sesederhana ini, memilih antara kesombongan atau kerendahan hati.